PKB Daun Salam oleh Dahlan Iskan, Menteri BUMN 2011 sampai 2014, tokoh pers nasional. Terbit lagi kaos oblong seri kedua. NU Kultural wajib ber-PKB, NU Struktural sakarepmu. Yang memproduksi sama, Kiai Kaos Oblong Imam Jazuli. Ia kiai besar dari Cirebon, pengasuh pondok pesantren Bina Insan Mulia atau Bima yang terkenal itu. Yang kalau menerima tamu hampir selalu pakai kaos oblong putih digandengkan dengan bawahan sarung. Kiai Jazuli tentu NU. Ia lulusan pesantren Bintang 9 Lirboyo Kediri. Ia meraih gelar di Al-Azhar Kairo Mesir. Waktu kuliah di sana, Kiai Jazuli mendirikan PDI Perjuangan cabang Mesir. Ia jadi ketuanya. Kini Kiai Jazuli menjadi tokoh utama untuk membesarkan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Logikanya, warga NU itu berjumlah 90 juta. Masa partai NU kalah besar dari PKS? Malu-maluin NU saja? Begitu ia sering mengatakan. Kaos edisi kedua ini lebih menohok. Ada unsur menyerang tapi juga penuh kepasrahan. Terutama tetap khas NU, santai dan humoris. Di oblong edisi pertama hanya ditulis warga NU wajib ber-PKB. Di edisi kedua, warga NU itu ia bagi dua, NU yang kultural dan NU yang struktural. Oblong kali ini lebih merangkul ke NU yang kultural, yang jumlahnya lebih besar. Yang disasar adalah NU struktural, yang jumlahnya dinilai hanya 5% dari yang kultural. Apakah intensitas Kiai Jazuli menjadi panglima perang PKB ini tidak akan merugikan reputasi pesantren yang ia pimpin? Saya ikhlas, saya tidak takut, terserah pada Allah, saya terima segala resikonya, ujarnya. Saya menelponnya 2 hari lalu, semula ingin minta kaos itu, tapi kok minta-minta, kan bisa mencetak sendiri, toh tidak akan digugat melanggar hak paten. Insya Allah tidak sampai berpengaruh ke pesantren saya, ujar Kiai Jazuli. Yang penting PKB harus kuat, harus bisa menjadi partai 3 terbesar, ujarnya. Dengan demikian bisa mengusung calon presidennya sendiri, bukan hanya melulu menunggu dilamar untuk jabatan wapres, tambahnya. Pesantren Bima memang sudah besar, bermutu tinggi. Orientasinya, lulusan Bima harus bisa diterima di universitas di luar negeri. Tidak mudah bisa masuk pesantren Bima. Sekarang sudah harus inden 2 tahun, kata Kiai Jazuli. Berarti sejak masih kelas 1 SMP atau akhir sudah harus membayar untuk bisa mendaftar masuk SMA Bima. Tahun lalu sebanyak 86 lulusan Bima diterima di Al-Azhar. Dari tahun ke tahun jumlahnya itu terus meningkat. Kini di pesantren itu didirikan pula kelas VIP. Yang ruang kelasnya ber-AC, gotakan atau kamar tidurnya juga ber-AC. Ada fasilitas kolam renang, ada acara nonton bioskop bersama. Kenapa begitu getol membesarkan PKB? Saya tidak mau kita yang mayoritas ini hanya jadi daun salam. Setelah disesap rasanya, dibuang daunnya, katanya. Jadi, siapapun yang berusaha menggembosi PKB harus dilawan, tegasnya. Pada dasarnya mereka itu ingin merusak kekuatan politik NU, tambahnya. Bunyi kalimat di kaos itu adalah salah satu bentuk perlawanan itu. Bunyi lengkapnya, warga NU kultural wajib ber-PKB, warga NU struktural sakarepmu. Kata sakarepmu berarti suka-suka kamu. Bisa juga berarti tidak saya pedulikan, atau juga toh sikapmu itu tidak akan didengar. Yang dimaksud semua itu adalah NU struktural. Maksudnya, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang punya ketua umum baru Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, yang punya kebijakan baru, pengurus NU tidak boleh merangkap di PKB. Tafsirnya, NU harus netral terhadap semua partai, tidak ada ikatan lagi dengan PKB. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas adalah adik sang ketua umum. Sang adik juga adalah ketua umum Gerakan Pemuda Ansor, yakni saya pemuda yang sangat penting di NU selain muslimat atau saya perempuan di NU. Sang adik juga punya kebijakan, Ansor atau Banser harus mendukung Erick Thohir sebagai capres mendatang.
Erik sudah dilantik menjadi anggota Ansor, bahkan sudah lulus menjalani ujian fisik sebagai anggota Banser. Ansor dan Banser harus tegak lurus. Apa kata pusat harus diterima sama, sampai di daerah-daerah dan di semua anggota. Tegasnya di acara ulang tahun Ansor bulan lalu. Kata sakarepmu itu ternyata ada asbabun nuzulnya. Di masa-masa nan lalu, sikap PBNU memang dinilai tidak tercermin di hasil pemilu. Ketika PBNU bersikap mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, NU Kultural memenangkan Jokowi. Di pemilu berikutnya, sikap PBNU dan NU Kultural sama. Jokowi menang luar biasa besar. Boleh dikata, Kiai Jazuli berpendapat PKB jangan memusingkan sikap PBNU. Yang penting bisa merangkul NU Kultural. Apakah Kiai Jazuli akan jadi pengurus atau calon anggota DPR dari PKB? Sama sekali tidak. Saya tidak mungkin cawe-cawe di politik, apalagi jadi caleg. Jawabnya, saya akan istiqomah fokus ngurus pesantren. Impian saya hanya satu, cetak kader atau politikus hebat sebanyak mungkin. Tambahnya, pesantren Bina Insan Mulia memang unik, terutama kurikulumnya. Di tiap semester hanya mengajarkan 3 mata pelajaran, membaca Quran, matematika, dan fisika. Lalu menghafal Quran, matematika, fisika. Bahasa Arab gaya Al-Azhar, matematika, fisika. Bahasa Inggris, matematika, fisika. Lalu ada semester khusus menghadapi ujian nasional. 1 semester lagi khusus menyiapkan diri masuk perguruan tinggi di luar negeri. Saya bagian menyiapkan kader bangsa saja lewat Bina Insan Mulia ini, katanya. Saya akan dorong santri NU di mana saja untuk jadi caleg. Bagi yang sangat potensial, justru akan saya bantu sampai finansialnya, ujar Kiai Jazuli. Kiai Jazuli sudah melakukan itu di pemilu yang lalu, akan lebih serius di pemilu yang akan datang, katanya. Kiai Jazuli tidak suka warga NU hanya jadi pendorong mobil mogok di setiap pemilu. Dan kini, Kiai Jazuli sendiri yang tidak ingin partai warga NU ini menjadi mobil mogok.